Jangan beli kamera sebelum kamu menonton video ini sampai habis. Biasanya untuk memulai sesuatu hal tuh kita kan pasti bakal bingung, bakal takut, deg-degan. Sama kayak kita pertama kali pacaran. Alah anjing apa sih? Sama kayak kita kalau mau beli kamera pertama kali, kita pasti bingung dari berbagai macam brand. Terus apalagi sekarang juga banyak produk baru yang mau keluar akhir tahun. Kayak GoPro 11 udah keluar, Osmo Action 3 kalau nggak salah udah keluar. Padahal belum setahun GoPro 10 itu keluar. Buat pemula atau buat kita yang baru belajar pasti kita bingung kan. Kita mau pakai kamera apa nih? Dari sekian banyak kamera yang bagus apa, yang cocok apa segala macam. Tonton video ini kalau lo masih bingung mau beli kamera. Gua akan ngasih tahu step by stepnya cara-caranya bagaimana kita mau membeli kamera pertama. Kalau lo udah beli kamera kedua, lo udah ngerti fotografi apa segala macem atau videografi, ya skip aja video ini nggak apa-apa. Tapi untuk yang masih bingung, silakan tonton video ini. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas step by stepnya untuk membeli kamera pertama kali. Sehingga di kemudian harinya itu nanti kita nggak akan menyesal, kita nggak akan bukan menyesal ya, kayak tidak sesuai dengan harapan kita. Kok kamera gue kurang, kamera gue kayaknya overkill nih gitu untuk gue yang cuman hobi-hobi doang gitu. Jadi step by step ini mudah-mudahan bisa menghilangkan semua hal itu, walaupun nggak gue jamin juga. Penentuan budget, terus interest kita ke apa, apakah videografi, apakah fotografi, atau hybrid, keduanya mau. Kemudian kita research secara online, secara offline, cari brandnya yang cocok dengan budget kita, cocok dengan kemauan kita, dengan harapan kita. Kemudian research lagi, baru beli. Selayaknya transaksi jual beli pada umumnya, kita butuh sesuatu untuk dibarter. Barangkali kita mau barter motor sama kamera. Jadi yang pertama kali kita harus tentukan adalah budget. Budget kita ini berapa? Apakah 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, 25 juta, 30 juta, dan seterusnya. Yang pasti makin tinggi budget kita atau makin besar budget kita, pilihan kameranya dan pilihan brand dan kameranya lah ya, lebih banyak. Kalau budget lo gede banget, nggak usah nonton video ini, lo datang aja ke toko kamera. Gue punya duit nih banyak, gue mau beli kamera yang paling bagus, selesai perkara kan. Tapi kalau buat kita yang budgetnya pas-pasan dan ini pertama kali kita beli, boleh kita tentuin budget kita dulu. Terus juga tentuin lagi bahwasanya apakah budget ini hanya untuk kamera atau berikut aksesoris penunjang lainnya ya, kayak tripod, baterai cadangan, memory card, terus audio, mic, mikrofon, atau filter. Jadi ditentuin dulu itu apakah budget ini hanya untuk kameranya saja beserta lensa kit atau kamera beserta aksesoris penunjang lainnya. Saran gue sih tentuin budget yang kamera aja dulu, kamera plus lensa kit lah. Nah setelah kita udah punya budget itu tadi tuh, berarti kita udah tahu batas kemampuan kita untuk membeli sebuah kamera itu ada di mana. Baru kita pikir lagi interest kita mau ada di mana. Gue bukan ngomongin hobi atau profesional ya, kayaknya profesional pun nggak perlu nonton video ini. Tapi untuk hobi dan baru pertama kali, diomongin terus. Pokoknya tentuin lagi gue mau belajar fotografi atau videografi. Karena beberapa kamera memiliki spek keunggulan yang berbeda-beda antara fotografi dengan videografi gitu. Ada kamera yang didesain khusus untuk foto, punya dia fitur untuk merekam video, tapi fiturnya tidak selengkap kamera yang didesain memang untuk videografi. Ada kamera hybrid, tapi selayaknya hybrid dia dua-duanya bisa. Dia nggak bisa taruh 100% di salah satunya. Jadi kayak mungkin 50% di foto, 50% di video, atau 70 di foto, 30% di video. Itu juga kita mesti tahu. Yang pasti kita tahu dulu interest kita, fotografi atau videografi. Syukur-syukur kita bisa dapet interest kita tuh lebih detail. Misalkan gue pengen fotografi landscape, atau gue pengen videografi traveling, ngevlog, bikin kayak gini. Atau gue mau fotografinya street atau dokumentari apa, wedding. Makin detail, makin mengkerucut, makin fokus, lebih bagus. Tapi kalau enggak, ya udah cukup di fotografi atau videografi aja nggak apa-apa. Terus yang ketiga baru kita research online dulu, biar gampang. Masih aja di rumah, ambil buka-buka HP, nggak usah jauh-jauh dulu. Kita research harga-harga kamera yang sesuai dengan budget kita, yang sesuai dengan interest kita. Fotografi misalkan, videografi misalkan, cari dulu tuh, cari di marketplace harganya berapa. Ini kita nggak ngomongin brand, jadi cari aja dulu semua brand yang sesuai dengan budget. Kalau udah ada yang tertarik dengan suatu produk, suatu brand, suatu tipe, baru kita cari di YouTube review. Kita lihat review orang luar negeri atau kita lihat review orang Indonesia. Kalau gue dulu ngeliat
orang luar, orang Indonesia, orang Thailand juga gue lihat reviewnya. Lihat review tentang kamera yang mungkin sesuai dengan apa yang kita mau. Misalkan kamera untuk fotografi, untuk videografi, atau fotografer landscape ini pakai kamera ini, keunggulannya ini, kekurangannya ini. Saran gue sih nggak usah terlalu terpaku dulu sama brand, terpaku dulu sama budget sama interest kita. Karena menurut saya semua brand kamera itu bagus, nggak ada yang jelek. Karena ini kan perlombaan ya. Semua brand kamera itu berlomba-lomba membuat kamera bagus untuk dijual. Jadi menurut gue kalau dia bikin kamera jelek terus dijual, malah bisa merusak reputasi brand kameranya dia gitu. Jadi menurut gue semua kamera bagus, yang membuat beda adalah keunggulannya. Jadi ada kamera yang bagus tapi tidak unggul dalam hal foto, dalam hal megapiksel, dalam hal ISO. Jadi keunggulannya yang berbeda-beda. Tapi kalau kamera bagus ya semua kamera bagus. Jadi kayak yang gue bilang tadi, research secara detail, nggak detail-detail juga, tapi apakah kelebihannya ini cocok di gue dan gue bisa menerima kekurangannya dengan setulus hati gitu. Misalkan sebuah kameranya udah bagus, sudah cocok, tapi menurut review-review di YouTube itu baterainya cepat habis. Kira-kira mungkin nggak kalau gue beli baterai cadangan? Misalkan baterainya kalau dipakai seharian gitu, baterainya hanya bisa setengah hari atau sepertiga hari. Berarti gue paling nggak mesti punya 2 atau 3 baterai tambahan. Mungkin nggak? Kalau mungkin ya masalahnya selesai kan. Kalau cuman masalahnya di baterai yang cepet mati. Wah, gue seneng banget nih dengan kelebihannya. Nggak apa-apa lah, baterainya cepet mati. Gue bisa punya baterai 4, gue bisa punya baterai 20 gitu kan. Menurut gue sih nggak apa-apa itu. Terus selain online juga kita bisa research offline. Kita datang ke, misalkan syukur-syukur kita udah punya komunitas fotografi gitu, kita bisa datang, kita bisa ngobrol, ketemu gitu ya kalau offline kan ya. Jadi kita bisa ketemu, tanya, "Ih Pak, pakai kamera apa nih Mas?" Biasanya sih orang kalau ditanya sesuatu yang membuat dia interest, biasanya orang itu akan ngomong panjang lebar tentang kameranya. Tapi jangan tanya, "Lu beli kamera ini dapat duitnya dari mana Mas?" Jangan tanya kayak gitu, cuma kurang ajar. Kita udah ketemu orang, kita udah lihat-lihat review YouTube apa segala macem, paling nggak ada dong nih kamera yang lo taksir kan. Itu kita research lagi, tapi kali ini kita sesuaikan dengan budget. Kamera ini masuk gak nih ke budget gue? Misalkan gue bukan yang mau nyebut, misalkan lo cocok dengan Sony Alpha 7 Mark III. Sony Alpha 7 Mark III ternyata over budget. Kira-kira cari bekasnya, cari kamera bekasnya, masuk gak ke budget? Kalau misalkan kamera bekasnya juga tuh ternyata masih over budget, lo mau bersediakah lo untuk turun ke Alpha 7 Mark II, Alpha 7 Mark II, dari yang tadinya lo incer tipe terbarunya misalkan yang Mark III, ini ada nih yang tipe lamanya Mark II, kurang lebih sama lah gitu, cuman beda beberapa aja lah gitu. Lo mau gak turun ke Mark II? Kalau misalkan lo lihat, wah harganya cocok nih, nah lo lihat-lihat lagi tuh, lo research lagi nih yang terakhir nih. Karena awalnya udah lo research yang Alpha 7 Mark III, sekarang lo research Alpha 7 Mark II nya, kamera yang tipenya di bawah dari tipe yang lo inginkan. Lo search lagi kekurangannya, keunggulannya, apa kelemahan dan lain-lain. Sekalian lo cari toko-toko yang menjual kameranya. Apakah ini lo mau beli online, apakah lo mau datang ke tokonya? Terus tokonya ini terpercaya apa enggak? Lo lihat apa sih namanya, testimoninya, review orang-orang yang udah pernah beli ke situ. Lo bisa datang ke tokonya apa enggak gitu. Nah, tahap terakhirnya ya udah beli, sikat, beli, bawa pulang, dah itu selamat, lo udah punya kamera pertama lo. Saran tambahan, sehari 2 hari kamera itu jangan dipakai moto dulu, jangan diapa-apain dulu, diajak tidur dulu, dicium-ciumin, disayang-sayang, dielus-elus. Wah, kamera baru, aku senang. Baru di hari ketiga, keempat, dan di tahun-tahun berikutnya pakailah sesukanya. Habisin tuh, wah motret di pasir, motret di laut, motret angin, motret sampah, debu masuk apa segala macem, pakai terus sampai rusak. Pengalaman gue sih ya begitu. Jadi sehari 2 hari itu disayang-sayang dulu di rumah. Aduh, ini kamera baru, dipajang, dipamer, difoto dulu, masukin ke Instagram. Welcome to new home. Pamer dulu lah. Kan masa nggak boleh pamer sih. Dan tips berikutnya, kalau menurut gue, kalau kita pemula baru pertama kali kita mau motret, mau beli kamera, kok motret, itu jangan terlalu peduli sama spek-spek yang sebenarnya belum di ranah kita sebagai pemula untuk mendalaminya itu. Jadi kayak megapikselnya harus besar, kemudian dynamic range-nya yang lebar, yang tinggi, low ISO gitu, best dual ISO.
Ya spek-spek seperti itulah gitu. Jadi saran gue, selama kamera itu bisa menggunakan mode manual, bisa ngatur shutter speednya mau berapa, bisa ngatur ISO-nya mau berapa, bisa ngatur aperture-nya mau berapa, itu udah cukup. Dari segi 3 exposure itu, dari 3 hal itu kita udah bisa belajar hampir semua teknik foto, teknik video. Nggak usah terlalu peduliin sama spek-spek yang kadang suka didramatisir gitu kan, kayak wah ini 4K. Sekarang kalau lo pemula, lo nyari 4K, lo ngerekam 4K, lo punya alat editnya yang sanggup untuk ngerekam 4K. High dynamic range-nya tinggi, lo punya monitor yang sudah mencukupi atau komputer yang sudah mencukupi untuk dapet bisa gitu ngebaca high dynamic range yang lebar atau yang besar itu. Kalau komputer masih biasa-biasa juga, yang kadang warna juga masih belang-belang kesana, ya sudahlah, kita realistis aja gitu. Anjing. Setelah kita kupak dengan kamera basic, kamera pertama kita ini, itu udah setahun 2 tahun kita pakai, baru kita menentukan untuk mencari spek-spek lainnya gitu ya. Bukannya nggak boleh gue ngomong tadi, tapi lebih ke ini belum kita butuhkan sebagai pemula di awal gitu. Karena profesional atau orang yang sudah mengerti pun nggak ngincer semua spek-spek tinggi itu gitu. Jadi dia juga begitu mau upgrade, dia mencari kamera yang sesuai dengan kebutuhannya. Kayak, gue gak perlu-perlu banget 4K, tambahan lah itu, kalau ada cukup lah gitu. Atau gue gak perlu-perlu banget in-body image stabilizer, karena gue pakai tripod gitu. Atau gue gak perlu-perlu banget lah low ISO yang bisa minim noise di ISO tinggi gitu. Gue gak perlu-perlu banget lah yang kayak gitu, karena gue fotonya siang-siang dan gue pakai lampu, gue pakai flash gitu. Kebutuhannya kan udah beda-beda, jadi nggak usah didengerin yang kayak gitu dulu untuk kita para pemula. Nah, baru setelah itu kita upgrade aksesoris atau alat tambahan yang kita inginkan, seperti tripod atau sound apa segala macam di video berikutnya. Terakhir, kesimpulannya nggak ada, baterai gue udah mau habis, jadi jangan lama-lama. Kesimpulannya, banyak orang yang bilang kamera yang terbaik adalah kamera yang kita miliki saat ini. Jadi ini adalah kamera terbaik saya, ini kamera terbaik saya, ini kamera terbaik saya, itu juga kamera terbaik saya. Kamera saya banyak juga ya. Aduh, jadi malu. Jangan terlalu peduli DSLR versus mirrorless, megapixel, dynamic range, dan lain-lain seperti yang tadi gue bilang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Terima kasih.